The different NBA zaman dulu sama sekarang more skill ya. 3-point, ball handling, ya, shooting a lot of 3-point, everything is 3. Kalau zaman sekarang saya lagi ke gym, dribble setengah lapangan, main point guard, pasti ke kanan, ditembak. Pasti ke kiri, ditembak. Man, semuanya pengen jadi Steph Curry kan. Iya, Steph Curry ya. Dulu kan lebih different ya. Pass drive around, ya. dunking, ya. Kalau sekarang semuanya pengen nembak 3-point semua gitu. Oke, this is the time. Ini saya udah lama banget. Jadi kalau saya tiba-tiba minggu-minggu ini jadi melankolik dengan basket. Bermula dari wafatnya mantan Ketua Umum PB Perbasi, Bapak Haji Harmoko. Dulu waktu beliau Ketua Umum, saya adalah anggota bidang humas waktu itu ya. Dan kemudian kita nostalgia itu. Saya munculin Ari Sudarsono, saya munculin pada saat I was doing the MC di tengah basket hall basket Senayan ya. Dan tiba-tiba saya memposting rame banget gitu. Until one day saya ingat, saya harus menginterview salah satu pemain. Kebetulan sekarang NBA Final. Udah hadir jauh dari LA ya, dari LA ya, very close to the airport of LA ya. Thomas Teddy Kurniadi. Hai Tom. Apa kabar? Terima kasih. Gila loh. Muka lu nggak berubah ya. How old are you? 20 something? Iya, 20 something, 25. NBA draft. Aduh, banyak banget. Jadi teman-teman, jadi saya ingat banget. Jadi dulu ada dua legend ya. Denny Sumargo belum ada papanya tuh, pebasket sombong. Jadi waktu itu yang mendominasi lapangan basket itu hanya dua nama, Ali Budamansyah sama Thomas Teddy Kurniadi. Satu dari Jakarta, IM, Aspak, dan satu lagi dari Pan Asia, Hatek. Dua-duanya bisa ngedang. Tapi Thomas Teddy menurut saya, karena kalau Ali Budimansyah itu ngedangnya itu pada saat showtime, pada saat show. Kalau Thomas Teddy dia pernah ngedang pada saat sedang bermain. Waktu itu lawan siapa ya, Tom? Lagi lawan Bineka di finals. Udah gila. Dulu hubungan saya sebagai komentator gitu dengan pemain deket banget. Masih ingat nggak dulu Johannes Winar itu kalau dia mau 3 point dia ke meja komentator, Mas Helmi 3 point. Orang gila itu. Orang gila. Oke Tom, saya mau ngomong sekarang di Amerika dan dunia lagi menyambut atau demam NBA Final ya. Bagaimana suasana di Amerika sekarang NBA Final? Bucks lawan Suns. Suns lawan Bucks ya. Saat ini playoff kan sama final banyak yang cedera gitu loh. Yap. Tapi kebetulan CP3 mainnya lagi gila banget kemarin. Ya kan, Chris Paul ya. Terus Devin Booker ya. Sekarang kayaknya saatnya dia udah it's time for CP3 untuk jadi superstar lah di NBA Final. Tapi sayangnya ada Giannis di sana ya, di Bucks ya. Ya, Giannis juga bagus, cuman kan dengkulnya lagi sakit ya. Upper extension ya. Kira-kira 3 game yang lalu ya. Cuman bisa lihat besok lah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi mainnya. Gitu, sekarang posisi 1-0 pada saat kita syuting hari ini ya, posisi 1-0 untuk Suns ya. Jadi megang siapa nih? Kayaknya Suns ya. Kayaknya Suns ya. Saya sih penggemar Lakers ya. Cuman, sorry. neutral aja gitu lah. Cuman kalau ngeliat dari situasi basketnya, tergantung kalau Bucks bisa. Karena dia defense-nya switch terus ya. Ya. Sedangkan Phoenix Suns, Chris Paul dan Devin Booker kan one-on-one-nya bagus banget gitu. Kalau switch terus kan mau nggak mau kena juga kan. Oke. Kalau tim defense-nya nggak switch, ya coverage-nya lebih bagus lah begitu. Kalau switch terus kan lama-lama juga 2-3 switch, tiba-tiba yang jaga nggak begitu bagus kan. Oke. Gitu. Tom, ini ngomong-ngomong jujur-jujur aja nih, menurut saya NBA Final sekarang itu nggak seru ya, karena yang bertemu adalah dua tim yang kalau di Amerika kita nyebutnya small market. Jadi bukan berasal dari kota-kota besar. Kota-kota besar itu ya Los Angeles dengan dua timnya terutama Lakers ya. Kemudian New York yang never come back gitu. Kemudian Chicago, kemudian Boston. Ya mungkin Miami, Detroit dan the rest is Miami mungkin ya. Jadi Miami. Ini yang kita sebut kalau di Amerika kita namanya the team from the small market, yaitu Phoenix Suns, which is kota yang tidak gede-gede amat,
dan Milwaukee, a very small city gitu ya. Jadi bukan kota metropolitan. Wah, gitu. Ya, What do you think? Ya, small market ya. Cuman kebetulan untung aja superstarnya gede juga gitu. Chris Paul kan banyak penggemarnya, juga banyak yang senang juga gitu kan. Banyak haters juga. Itu yang bikin bagus NBA kan. Kadang-kala kalau di Amerika sendiri kan hate and love gitu. Ya kan. Kalau the love kan banyak fansnya, the hate banyak fansnya juga kan. Betul. Bagus di sosial media begitu. Cuma benar juga sama Selmi, dua timnya memang dari kota kecil ya. Bukan kayak Los Angeles, kayak Lakers atau Miami Heat, ya kan. Even New York Knicks ya, kota besar semua begitu. Bayangin tahun lalu bertemu ya, itu dua tim dari big market ya, large market, yaitu Los Angeles Lakers dengan LeBron-nya dan juga Miami gitu ya, Miami Heat. Dua tim yang dua-duanya pernah diasuh oleh Pat Riley. Jadi rivalry-nya menurut saya sih lebih gila ya, walaupun Miami kalah juga akhirnya gitu ya. Jadi bagaimana menurut Thomas? Ya kalau tahun lalu kan sebenarnya Lakers lebih komplit ya pemainnya ya. Betul. Ada dari inside, outside, terus mereka persiapannya lebih panjang dari yang tahun ini begitu loh. Tahun ini kebanyakan cedera dan juga kompakannya kurang bagus kayak di bubble ya. Ya. Pikir mungkin mereka main bagus di bubble karena ketemu terus tiap hari gitu. Ya kan bisa makan bareng ya kan, itu kan kekompakannya lebih kompak gitu. Sedangkan kalau sekarang main di LA, tidur di rumah sendiri, ketemu di training camp, di lapangan facility, jadi mungkin kurang bagus gitu. Kurang solid ya timnya. Kurang solid benar-benar. Ya mungkin juga kalau kurang masuk semua shooternya gitu ya. Lakers Los Angeles dan Miami, dua kota yang distraction-nya banyak banget ya. Oh benar Mas. Banyak tempat makan. Ceweknya cakep-cakep. Banyak toko shopping ya kan? Iya, shopping. Selebritinya ngumpul di dua kota ini ya. Selebriti itu kan hanya ngumpul di 3 kota ya, Los Angeles, New York, sama Miami. Miami juga ada pusat produksi juga dan banyak selebriti tinggal di Florida ya. Gitu, sepakat nggak Tom? Benar. Kalau di Miami kan memang culture-nya kan happiness, hanging out. Nightlife, ya benar. Liburan gitu ya. Liburan, South Beach. Ya, South Beach. Untuk pemain NBA gitu, nightlife itu satu distraction yang juga akhirnya banyak membuat pemain-pemain NBA juga terganggu juga ya, Tom, untuk fokus ya. Ya benar juga. Sebetulnya waktu tahun lalu Jimmy Butler mainnya bagus juga ya, di Miami ya. Saya suka itu gaya mainnya keras begitu, dia orangnya juga rajin kan. Latihan pagi, ngajak teman-temannya latihan pagi. Cuman tahun ini Miami nggak hanya cedera, kurang greget gitu mainnya gitu loh. Ya. Bayangin. Miami dan Lakers finish di series pertama playoff ya. Kalau Miami kan pertama ya, langsung kena sweep 4-0. Wow. Ya benar. Memang beda cerita, beda tahun begitu. Beda cerita, beda tahun. Iya. Cuman 1 tahun gitu, 1 tahun, dan kaget juga akhirnya Milwaukee Bucks, walaupun kita tahu ada pemain, orang harus mengaku salah satu the best player NBA sekarang adalah Giannis ya. Jago banget, benar-benar komplit gitu ya. Cuman kurang free throw-nya doang, yang free throw-nya jarang masuk ya. Cuman mainnya inside, outside bagus, udah gitu keras, tinggi, full court, individual skill-nya bagus, defense-nya bagus juga. Kebetulan juga Bucks bench-nya juga bagus semua ya. Mungkin besok mereka akan beda kalau coach-nya making adjustment ya. In terms of like defense terutama, karena Chris Paul sama Devin Booker mainnya luar biasa ya kemarin ya. Dari inside, outside, banyak one-on-one-nya gitu loh. Istilahnya isolation, pick and roll, fast break-nya juga bagus. Cuman bagusnya NBA kan best of 7 series gitu loh. Kalau bisa menang besok one-on-one, there you go. It will be a different story. Yeah. Anything can happen ya. Anything can happen ya mungkin. Ada injured, ada pemain tiba-tiba menjadi ajaib mainnya gitu. Ajaib bener, kadang-kadang bench-nya bisa bagus ya kan. Ada bench bisa bagus ya. Ada lagi the six man ya. Chris Paul cukup lama main di Clippers ya, Tom ya? Yes, lama banget main di Clippers. Kebetulan sayangnya Clippers nggak pernah tembus ke Western Conference waktu itu kan, sama Blake Griffin, DeAndre Jordan, Lob City gitu. Kebanyakan mereka begitu masuk playoff, either cedera atau mainnya malah turun gitu. Memang susah sih kalau main di playoff ya.
juga zaman dulu di Kobatama kan kelihatan banget kalau kadang pemain main bagus di regular season, begitu main di playoff beda lagi, pressure-nya lebih tinggi kan. Ya, apalagi kadang-kadang ada tim yang kadang-kadang untuk menjadi juara gitu kan diperlukan guts ya, diperlukan apa ya, that's a mind game gitu. Kadang-kadang ada pemain, ya betul, ada tim yang waktu regular seasonnya bagus banget, begitu playoff that's different thing gitu. Different thing. Begitu playoff mentalnya jatuh atau mungkin kompangannya kurang bagus. Kebanyakan pemain cadangannya yang jatuh mainnya ya kalau di playoff ya. Dan diperlukan leader ya. Makanya tim-tim juara itu biasanya punya leader ya. Waktu Lakers juara gitu kan tentu saja ada LeBron ya. Miami juga waktu itu ada Butler ya, dan ada beberapa pemain-pemain juga yang dahsyat-dahsyat. Itu dari tahun-tahun sebelumnya juga begitu ya, Tom ya? Iya benar-benar. Kalau Lakers ada Anthony Davis ya, kebetulan kemarin ini cedera dia waktu di playoff tahun ini ya. 2 kali cederanya. Sayang banget. Kalau Anthony Davis nggak cedera, kemungkinan besar mereka bisa ke final. Mau nggak mau kan ya. Karena LeBron sama they need two big stars to go ahead to move forward, right? Begitu. Kemungkinan juga kan pemain cadangan down juga kan. Begitu pemain superstarnya cedera, mereka langsung langsung down mentalnya gitu. Sayangnya itu aja sih kalau di Lakers ya. Clippers juga kemungkinan kemarin bagus banget sih, cuman Kawhi Leonard cedera. Nah itu kan satu lagi yang bikin sayang juga kan, kalau nggak bisa Los Angeles Clippers lawan Bucks di final, ya kan? Di final conference ya. Finals conference ya. Kalau sekarang the Suns paling istilahnya paling sehat lah, the most healthy team lah in terms of like the starting lineup ya. Lagi pula Chris Paul kan benar-benar dia ini sudah bertahun-tahun ini dia pertama kali ke final, sekarang dia benar-benar fokus, istilahnya sudah gede lah, sudah dewasa gitu kan. Ya betul. Mainnya mature banget kan, dia jadi trik-triknya, dribblenya, spacingnya juga timing kan. Kalau bisa lihat kalau pemain point guard yang belum pengalaman kan mainnya gini terus kan, spesialnya. Kalau Chris Paul bisa pelan, cepat lagi, pelan, cepat lagi. Timingnya beda gitu loh. Lagi dia ngambil berapa menit dia shooting terus, berapa menit lagi dia passing gitu loh. And he leads lah ya. Dan dia leader yang baik ya. Zaman dulu di Kobatama kayak Rinaldo lah, kayak Inal. There you go. Bener juga. Kecil, cuman mainnya rubet gitu. Bisa dribble, bisa shooting, bisa layup. Ya kecil banget. Chris Paul kan kecil termasuk di NBA kan, cuman 6'3" ya. Dia nggak terlalu tinggi gitu, 6'2" dia. Oke, kita simpen dulu, nanti kita akan ngomong tentang basketbol Indonesia era 90-an yang gila itu. Yang saya bilang never come back. Never come back. Aduh. Oke, what happened to LeBron? Finish? LeBron, I think dia kan sakit ankle-nya ya. Kemungkinan dia istirahat tahun ini kan, sebentar lagi filmnya mau keluar lagi, Space Jam A New Legacy. Oh iya. Yang lagi June 16 nih filmnya yang baru kan. Wow. Dulu kan Space Jam yang pertama Michael Jordan. Michael Jordan ya. Space Jam 2 sama LeBron James gitu loh. Oh ya, juga dikombinasi dengan animasi juga. Ya, kombinasi dengan animasi seru banget. Warner Brothers belakangnya, jadi setengahnya human, setengahnya kartun ya. Terus superstar yang lain juga ada di film itu kayak Anthony Davis, Dame Lillard gitu ya. Jadi benar-benar bisa match up lah istilahnya. Lagi seminggu nih bakal launching di LA kan, itu bakal bagus banget gitu. Jadi LeBron tepat banget timingnya. Kebetulan cedera, nah sekarang filmnya keluar, sudah gitu seru lah, bakal meledak lagi. Sayang aja dia nggak di final. Coba pikir kalau dia di final sekarang, wah bisa luar biasa. Filmnya tambah meledak dong ya. Tambah meledak. Saya tahu Thomas adalah pencinta Lakers yang luar biasa karena waktu meninggalkan Indonesia langsung mukim di California, di Los Angeles, kota impian memang ya. Dan Lakers setelah bertahun-tahun masuk conference final aja tidak, begitu LeBron datang kemudian langsung juara ya. Jadi menurut saya sih warga Los Angeles luar biasa waktu itu ya, euforianya ya. Ya. Sekitar 10 tahun ya setelah Kobe juara, sempat nggak juara tuh, sekitar 10 tahun, lama banget ya. Terus LeBron masuk kembali ke LA, setahun bersama-sama bisa juara lagi, memang luar biasa ya. Karena memang leadership-nya bagus, gitu memang istilahnya tetap bagus juga walaupun udah
almost 20 years, 15 years in the NBA, you know, so it's been a long time. You know, that kind of player like LeBron punya intangible kita nyebutnya di NBA ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain aja, lawannya udah keder duluan gitu. Sama kayak dulu ada Magic ya, ada Kobe gitu, ada Jordan tentu saja. Dia nggak ngapa-ngapain, orang terintimidasi sendiri aja ya. Dia takut duluan, benar. Ada karismanya itu lah. Ada karisma. Karisma benar ya. Itu yang dibikin. Ya. I miss LeBron tuh, man. Yeah, it's really good and physically dia masih bagus juga, bisa nombok masih bagus, udah gitu fast break. Dan lagi yang saya lihat 2-3 tahun terakhir shootingnya tambah bagus ya LeBron. Tambah bagus ya. Zaman dulu kan dia drive and dunk ya. The last 2-3-4 years probably dia working on the shooting and ball handling, fadeaway jump, you know. So jadi nambah senjatanya tambah banyak gitu. Oke. Saya dulu pernah di Miami, walaupun juga persiapan kuliah waktu itu di California. I was in Citrus, you know, in Glendora, San Dimas gitu, di Foothill Boulevard. Oh, nice. 3 months over there sebelum saya ke Miami. But ya dua kota ini menurut saya adalah kota saya gitu ya, walaupun saya lebih ke Miami gitu. Saya waktu itu jadi penulis untuk majalah High, itu adalah reportasenya dari Miami Arena gitu. Jadi menurut saya juga harus bersyukur gitu, karena LeBron pernah 2 kali mengantar Miami jadi juara gitu ya di jadi dengan Dwayne ya. Jadi menurut saya Dwayne Wade. Wow, it's the best. D-Wade. Ya. Kalau di Kobatama dulu ada D-Train. D-Train ya benar. Dwayne McClain. Dwayne McClain dulu D-Train pernah main di Indiana Pacers ya. Iya, sempat beberapa pemain jago-jago banget tuh zaman dulu. Terus ada Marbury segala macam ya. Tom, kita bicara tentang 2 tim ini yang jadi masuk final lucu ya. Back to the history of the club. Suns and Bucks itu adalah expansion team. Jadi dia bukan tim yang dari awal masuk. Masuknya bareng loh tahun 68 gitu. Masuknya bareng tahun 68 gitu. Jadi menarik juga gitu ya. Kalau Miami kan masuknya kan bareng dengan Charlotte Hornet ya gitu-gitu ya. Ini adalah expansion tahun 68. Mereka bareng the same year, walaupun secara tradisi Milwaukee itu lebih bagus karena waktu tahun 68 69 mereka dapat I think the best player in NBA, you know. Karim Abdul-Jabbar yang waktu itu namanya masih Liu Alcindor ya. Liu Alcindor. Kemudian wah, tinggi banget. Pernah main dengan Bruce Lee, Way of the Dragon atau apa gitu ya. Jadi black belt gitu. Dan tahun 71 Milwaukee mendapatkan Oscar Robertson dan mengantar mereka menjadi juara. Sementara Phoenix Suns itu belum pernah juara. Tapi di Phoenix ada beberapa pemain juga yang legend-legend ya. Ada Charles Barkley. Wow, Sir Charles. I met him, you know. Dan ada KJ, Kevin Johnson. Kevin Johnson, yes. Yes, the legend. Dan Marley. Wah, Phoenix Suns, the shooter, the best shooter, one of the best shooter ya. Iya, jadi ya itu menurut saya sih bisa cerita nggak tentang 2 tim nih? Mungkin silakan Tom. Ya kalau zaman yang Charles Barkley dulu ya kan sayangnya ketemunya di final sama Michael Jordan ya. Terus John Paxson shooting the last shot, and then it was close game, I think it was game 5 or game 6, I think. 93 I think ya. 93 deh. 93. Ya. 93 benar-benar. Sayangnya itu aja sih, kalau nggak bisa juara mereka kalau nggak ketemu Jordan. Jordan lagi panas-panasnya zaman itu kan ada Scottie Pippen segala macam, Horace Grant ya kan. Horace Grant ya. Ada Tony Kukoc ya. Tony Kukoc benar-benar. B.J. Armstrong ya. Ya, zaman itu istilahnya Charles Barkley one of the best player ya. Ya. Jadi ada berapa pemain NBA? Ya. Cuman mainnya power juga gitu kan. Oh iya. Dan power, big mouth juga bagus. Ya. Big mouth. Jadi ngomong gila banget gitu. Suka berantem ya kan. Suka berantem. Padahal di luar tuh dia a very nice personality, tapi di lapangan itu intimidating ya Tom ya. Iya, kalau di lapangan ya istilahnya kayak preman gitu ya. Kayak preman gitu. Galak istilahnya ya. Karena fearful ya kan zaman itu juga ke Olimpik juga, tim Olimpik sama Michael Jordan ya. Ya. Sebenarnya teman baik lah istilahnya. Gaya mainnya ya the willpower untuk winning tuh sangat
sangat bagus ya, begitulah istilahnya. Hmm. Zaman dulu istilahnya beda sama zaman sekarang ya, basket ya. Zaman sekarang kalau kena sedikit jatuh ya kan, benar nggak? Floppingnya kayak sepak bola gitu lah, kena dikit jatuh. Udah gitu di lapangan bisa 2 menit jatuh terus gitu. Kalau zaman dulu istilahnya Dennis Rodman, Michael Jordan, ya kan, Charles Barkley, mulut masih udara ya masih main terus ya kan, it's no problem ya kan, istilahnya lebih keras lah. Dulu malah ada, ya betul. Dulu malah ada tim di NBA itu yang The Bad Boys, you know, remember mainnya keras banget. Wih, Detroit Pistons ya, Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman. Wow, itu mainnya mah gila ya. Jadi orang bisa hidung berdarah-darah tuh sampai. Kalau ngedrive mikir-mikir dulu, ya benar kan? Iya. I think the different NBA zaman dulu sama sekarang more skill ya. 3-point, ball handling, ya, shooting a lot of 3-point, everything is 3. Kalau zaman sekarang saya lagi ke gym, dribble setengah lapangan, main point guard, pasti ke kanan, ditembak. Pasti ke kiri, ditembak. Man, semuanya pengen jadi Steph Curry kan? Iya, Steph Curry ya. Dulu kan lebih different ya. Pass drive around, dunking, ya. Kalau sekarang semuanya pengen nembak 3-point semua gitu. Jadi memang basket sudah berubah ya zaman sekarang ya. Oke. It's good and bad I think in some way. Because I'm very physical, as you know. I play hard, drive, you know. Drive. Dulu ada pick and roll ya. Pick and roll benar-benar. Jadi different. Ya. Dulu malah Bulls dengan The Zen ya, Zen Master Phil Jackson memperkenalkan triangle ya. Wah, passing keren banget ya. Ya benar, zaman 90s itu beda ya, karena semuanya legendary semua ya istilahnya kan. Jackson, as you can tell, one of the best coach ever. You know, 11 rings. I mean. Miami aja tahun dulu saya pikir masuk final dengan kemampuan merata gitu, hampir pemainnya bisa 3-point shot ya. Ya benar. Jadi memang zaman dulu Miami Heat juga cukup bagus ya, ada Tim Hardaway. Ya, Tim Hardaway, ya. U-tap, 3-step, there you go. Ya. Benar-benar Alonzo Mourning ya. So remember there one time Alonzo play hard defense on Scottie Pippen. Ya. Elbow and then Scottie Pippen kena bengkak di sini kepalanya. Terus Michael Jordan pissed off the next game, you know, and then dunking on him. I think definitely Mas Helmi, zaman dulu tuh fisikalnya lebih tinggi banget dari zaman sekarang. Bukan saya bilang, cuma beda zaman doang gitu istilahnya kan. I'm not saying that today's game is soft, it's just different play. If I'm playing today, I'll be like shooting threes too, you know, a lot, right? Kalau zaman dulu, you know, you go to the line, a lot of even defense-nya beda kan. Defense one-on-one-nya keras banget kan zaman dulu kan, bener kan? Ya. Bad boys, either you fell down or you know, not going to the hoops, you know. Jadi dan sekarang referee juga pegang sedikit fall ya. Ya. It's different. Zaman dulu dibiarin terus kan kalau main. Itulah sebabnya mungkin Thomas setuju ya, NBA itu sudah turun juga ya, apa enggak seperti eranya Jordan, dan orang selalu menyatakan bahwa Jordan mundur, NBA-nya memang one step down gitu ya, nggak sehebat waktu zaman eranya Jordan dengan superstarnya gila-gila ya, ada Hakeem Olajuwon, ada Patrick Ewing ya, ada Dennis Rodman, ada Charles Barkley, ada Karl Malone ya. Wow, so many superstars yang very colorful. Ada Dennis Rodman dengan kelakuannya yang aneh-aneh, kadang ngilang gitu kan. Pacaran dengan Carmen Electra, dengan Madonna gitu. Iya. Beda ya sekarang ya. Ya, zaman sekarang kan istilahnya anak mudanya beda ya. Kalau pemain NBA ya. Gara-gara mungkin video games, social media ya kan. Kalau zaman dulu distraksinya lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya. Saya sempat ke Utah sama Mas Eko tuh, sempat NBA Final. Eko Widodo ya, almarhum. Ya, almarhum Mas Eko Widodo. Sempat ke Utah sama Chicago, terus ke locker room kan. Nah, sebelum main itu saya lihat Dennis Rodman di pojok itu, zaman dulu kan tip VHS ya. Belum ada iPad. Jadi dia sama headphone-nya lagi ngeliat Karl Malone, terus ada rekaman-rekaman tanding Karl Malone, dia lagi study gitu. Di corner gitu. Orangnya serius banget. Pas sebelum main semuanya, kalau zaman sekarang kan sebelum main pada dancing semua kan. Ya kan?
TikTok. dancing around ya kan. Beda, beda zamannya. Ya. Kalau zaman dulu pada galak semua gitu istilahnya gitu. Istilahnya lebih more serious lah ya. Culture, the different culture. It's nothing wrong or bad. I think it's just the game evolving and the culture evolving as well. You know, now it's a little bit more relaxed. You know, as you can tell. Kalau coaching zaman sekarang digalakin dikit, pemainnya pada takut semua kan, pada nangis ya kan. Kalau zaman dulu saya latihan istilahnya, the coach always say, you know, keep going, and we just listening and go for it. No complaining, nothing gitu. I think it's just the different of the overall of the mentality is different. Yeah. Begitu loh. It's not Mamba mentality. Kalau Kobe serius terus. Nanti simpan dulu, jangan ngomong tentang Kobe dulu. Karena Thomas itu kerja di dengan Kobe berapa tahun? Cuman itu aja pertanyaannya. Nah, sekitar 8 season. Yeah. 8 season. Jadi Thomas Teddy Kurniawan bekerja untuk seorang superstar, and we miss him a lot. Kobe Bryant, number 24 ya. Oke, back to NBA. Jadi biar ini yang nonton ini banyak banget nih ya. Jadi kepengen tahu apa perbedaan dulu dengan sekarang. Saya waktu aktif tahun 90-an gitu. Saya pernah mengcover 5 kali NBA Final. Wah, ya. Biasa. Ya, I went to Orlando, to Houston gitu ya waktu itu. Ya. Jadi saya ketemu banyak pemain gitu, sempat interview juga. Jadi tapi saya ngelihat sekarang orang banyak nanya. Sekarang saya hampir tidak menyentuh NBA lagi. Ya, dan orang bilang, Mas Helmy masih, iya dong, cinta banget saya. Saya tetap nonton, walaupun tidak terlalu aktif. Tapi komentari aja sekarang, terutama di Indonesia juga udah berbeda juga ya. Dulu kita ngebahasnya lebih kepada technical gitu ya. Nggak cuman ketawa-ketawa, lucu-lucuan gitu. Jadi pandit-panditnya pun dulu lebih oke ya. Saya bukan ngeritik nih. Ya, sekarang juga begitu tuh. Kita di bola juga begitu. Banyak pandit, ada pandit yang lebih ke technical gitu, tahu history, tapi ada pandit yang sekedar cari angle lucunya gitu, ketawa-ketawa. Dulu we combine. Dulu asik banget gitu. Saya punya Reinhard Tawas yang tahu detail gitu. Saya punya Agus Mauro yang lama di Amerika. Saya punya Abi sebagai wartawan gitu. Saya punya Toto yang sangat tahu technical gitu. Jadi Toto Sudarsono. Ya, saya punya juga Arya Jabar. Wah, gila banget ya. Almarhum juga Arya Jabar. Dulu saya punya 5 tuh. NBA Action, NBA Inside Stuff zaman Ahmad Rashad ya. Keren banget. Oh, benar-benar zaman dulu ya. Seru kan tuh zaman dulu Ahmad Rashad. I miss the times gitu. Dulu gila, Thomas, saya dengan Mauro, dengan Abi pernah membawa mungkin almost 36 kids itu. NBA Tour. Ya, NBA Tour. Oh, wah. NBA Tour. Kita ke East Rutherford, ke New Jersey ya. Kita ke Atlanta, nonton. Kita ke Cleveland. What? Ya, Cleveland. Zaman, you know what? Brad Daugherty. The center is Brad Daugherty. Oh iya, Brad Daugherty. Yes, the center. One of the best center. Waktu itu center nomor 4. Nomor 1 tuh Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson. He's number 4. Nomor 5-nya Miami, Ronnie Shackley. Wah, I know all the guys. Shackley, Those are legends semua, Mas. Legend semua. Habis itu kita di forum kita nonton terakhir lah. Nonton Magic main ya. So different. Sekarang tuh nggak tahu ya, saya nggak tahu. Memang alirannya gitu kali. Pandit-pandit kita sekarang lebih kepada apa ya? Ketawa-ketawa, lucu-lucuan gitu. Kadang-kadang nyebutin salah lagi gitu ya. I don't know. Ya mungkin. Padahal kita harus profesional tuh ya. Jadi oke, back to LA. LA itu ada 2 tim ya. Orang nggak banyak tahu. Ada satu kota yang punya 2 tim. Itu jarang gitu ya. Jadi dia punya Lakers, punya Clippers. Rivalry-nya juga lucu ya. Itu kayak mungkin Manchester United, Manchester City kali ya. Yes. Kalau di bola gitu. Maybe Thomas bisa lebih cerita bagaimana rivalry antara Lakers dan Clippers. Ya, kalau Lakers kan istilahnya yang original di LA lah istilahnya ya. Kan penggemarnya banyak banget kan istilahnya. Karena nggak cuma original di LA, juga championship-nya banyak banget kan. Jauh. Dari zaman Magic, Karim, Karim ya. Terus ke Kobe and Shaq gitu. Jadi memang benar-benar sudah fondasinya benar-benar bagus fanbase-nya ya. Jadi istilahnya lebih gampang bagi mereka untuk marketingnya. Mau dikeluarin jersey, boom, langsung sold out, ya kan? Mau keluarin ini sold out. Tiketnya Staples Center penuh terus, ya kan?
Kalau Clippers beda lagi kan, istilahnya dari pemilik yang lama dibeli sama Steve Ballmer kan. Steve Ballmer the last 6-7 years I believe ya. Jadi memang Steve Ballmer orangnya memang kreatif juga, istilahnya dia pingin banget untuk supaya Clippers bisa juara gitu. Jadi fokusnya memang beda ya. Dan dia totally understand ya bahwa being in LA, di kota LA itu kotanya Los Angeles Lakers dan Dodgers ya untuk baseball ya. Dua tim itu memang benar-benar melekat di hati penggemar sports di Los Angeles. Nah, dia Steve Ballmer dan the Clippers benar-benar berusaha banget untuk menaikkan istilahnya citra dari the Clippers ya. Dia mengambil pemain seperti Kawhi Leonard, ya kan, Paul George, ya kan. Sebenarnya the Clippers the last 6-7 years memang playoff terus ya. Yeah, better than the Lakers actually. Pernah berapa kali di atas Lakers kan? Yes. Ya. Cuman sayangnya kalau di playoff either pemainnya cedera atau bad luck lah, kalah sama ya Phoenix Suns gitu lah. Mentality lagi ya. Ya coba pikir kalau Kawhi nggak cedera kemarin, wah bisa di final dia sekarang. Karena Kawhi Leonard kan proven one of the champion ya. Yes. Toronto Raptors dan Spurs ya. Jadi istilahnya kalau di Clippers banyak penggemarnya yang beda sama pemain Lakers, penggemar Lakers ya. Mereka begini juga sih sebenarnya. Love and hate lah gitulah. Love and hate gitu. Kan respect the same city, but you gotta choose your team. You know? For me, I respect both teams. I respect the Clippers and the Lakers. I think both of them, they is very good for the city. You know. They have the istilahnya supreme ya, karena bukan tim rendahan ya. Dua-duanya memang tim yang bagus banget di NBA ya. Top 5, top 6 the last few years, and the ownership is amazing. Both of them. Lakers with the Buss family, Jeanie Buss, and then Steve Ballmer with the team. Very good, very well-known businessman, business owners, right? Yes. Dia ngerti cara marketingnya bagaimana, cara mengambil fans bagaimana, dan sangat sportif untuk istilahnya juga menolong orang-orang yang kurang, pengemis, segala macam kan di LA, anak miskin segala macam dia tolong semua. Ya, juga Clippers di lapangan basket di Los Angeles, dia 2 tahun yang lalu kalau nggak salah they taking care all the hoops and the court in LA, 300 courts. That's a lot of money. Couple millions. So jadi dia nggak cuma tim juga, dia juga untuk menolong. Siapa tuh Ballmer? Steve Ballmer. Former Microsoft. Orang nggak banyak tahu Steve Ballmer itu sekarang kalau ownership sorry aja ya, jadi Buss family itu jauh di bawah Steve Ballmer. Jadi pemilik Lakers itu kalah kaya dengan pemilik Clippers karena Steve Ballmer itu sekarang one of the top 10 orang the richest ya, orang kaya karena dia adalah co-founder dari Microsoft bersama Bill Gates. Jadi dia orang di belakang layar dan cukup menarik ya kalau kita sejarah gitu. Karena saya kemarin baru nonton peristiwa dia take over karena pemilik Clippers sebelumnya bikin masalah rasisme gitu, Don Sterling. Dia ngomong sesuatu tentang orang hitam, ya dia benci dan orang hitam, padahal pemainnya hitam semua, pelatihnya hitam. Glenn Rivers. Memang susah ya. Soal rasisme itu ya. Ya, akhirnya Obama aja marah, diambil ya oleh Steve Ballmer. Di negosiasi plus the Clippers sekarang mau lagi bikin lapangan baru kan ya di Inglewood. Brand new. Will be ready 2024 ya di Inglewood, brand new court. Siapa Clippers? Clippers ya. Ya, karena dulu zaman saya Tom, sekarang kan the two team share the same stadium ya, Staples Center. Dulu zaman saya 90-an waktu saya ke sana itu memang mereka bermain di stadium yang berbeda. Jadi Staples Center itu Clippers, tapi dulu Lakers itu bermainnya di Inglewood Forum yang very close to the airport. Benar. Ya, Tom Bradley Airport. Jadi saya justru pernahnya ke Forum. Forum itu menjadi menarik karena dulu pemakamannya Michael Jackson itu berangkatnya, rumah dukanya itu adalah di Inglewood Forum ya. Jadi lebih sekarang mereka they share the same stadium. Jadi menarik juga kalau mereka sekarang mau split the stadium lagi ya. Oke, jadi begitulah NBA sekarang. Mungkin ini ada yang banyak
sekarang kita Thomas sudah berapa tahun di Amerika? Since 96. 96. Wow. Zaman dulu waktu main Kobatama saya sudah di Amerika sebenarnya kan bolak-balik. Wow. Panasnya pay the ticket. Ya. Pay the flight ticket. Karena saya sudah sekolah di sini kan. Terus bos bilang ya keep going, keep playing, you know. So 97, 98 saya kan bolak-balik terus kan kuliah di Georgia waktu itu ya. Oke, jadi sebelum kita ngomong tentang all days Indonesia, saya ke NBA. Ini banyak Pak, ada beberapa yang nanya itu. Pertanyaan pertama nih untuk masih kita ngomongin NBA biar kita nggak lompat-lompat. Yang mana lebih GOAT bagi seorang Thomas Teddy Kurniadi? Ya, Michael Jordan atau Kobe Bryant? Waduh, that's a tough question ya. Michael Jordan is the GOAT, but Kobe Bryant is right behind it. And Kobe Bryant, even Phil Jackson say, work harder. Michael Jordan, no doubt, is the greatest ever, but I think Kobe Bryant is right behind it. And on my own heart, Kobe Bryant is my GOAT. There you go. For myself, but of course, public say Michael Jordan is the GOAT, right? Yeah. In the reality, but for me, Kobe Bryant is my GOAT because I love the work ethic. You know, I can learn from him. And I was learning from him in the past, like if you do better a little bit every day, you need to be better from yesterday, right? Yes. Step by step, after like a year, you'll be like really much better. See, as simple as that. Begitu. Okay. Jadi satu hari, bagaimana caranya? Ya, go ahead. That's Mamba mentality ya. Mamba mentality. Benar, bedanya di sana. We miss him. Saya waktu dengar peristiwa dia jatuh dari helikopter, the world cried, you know. Lagi di mana Mas Nami? Saya lagi di Jakarta lah. Shock banget. Dan he brought the daughter gitu, the lovely daughter. Fotonya dia berdua itu touching banget ya. Waktu dia berdua, dia ngobrol dengan anaknya dan dia meninggal karena mengantar anaknya juga. Aduh, he's a very good father then. He's very good. LeBron James, di mana posisinya LeBron James? Another GOAT? Number 3 on my rank. Number 3. For me, though, I mean, for me, Kobe is number 1, of course. You know, a lot of people, Michael Jordan number 1. If I can pick one of them, my number 1, of course, right? But just the mentality, Kobe, Jordan, LeBron, it's for myself. I don't want to argue with the rest of the public. Yeah. You know, you can choose whatever you like, right? You like me or Budi, I don't care. So it's okay, right? So I think Budi is one of the greatest in past, but you know, I have my own opinion of my top 3 is Kobe, Jordan, LeBron. There you go. How about Magic? You got it right there. So how about Magic? Magic number 4. Yeah. Number 4. Just the personality, you know. Kalau saya ngelihatnya dari persiapannya, latihannya, not just only on the court, just the mentality, terus the willpower, the sacrifice, you know. For me, I think, sacrifice. For me, I think what I can see related to myself, I was nobody. I can't even dunk, I can't even touch the rim, but then somebody doubt me. You can't do that. You will never win a Kobatama Champions, whatever, right? So for me, the mentality is there. That's the most important. There you go. Okay. Right? It's different perspective. Jadi emotionally secara emosi tentu saja Thomas akan menganggap bahwa Kobe is everything lah ya. Yes. Orang yang harus dikagumi, dihormati dikagumi karena prestasinya dan mentalitinya. Wah, jarang ada pemain yang dikenal dengan Mamba mentality, because dulu dia disebut dengan Black Mamba gitu ya. Yes. Cuman ada catatan memang saya nggak tahu, saya mau konfirmasi ke Thomas gitu. Dulu ada komplain gitu dari Shaquille O'Neal partnernya dia yang terpaksa mengalah
I think he's another GOAT. Walaupun saya punya pengalaman agak cukup buruk dengan Shaquille gitu. Menurut saya dia not so humble ya. Saya pernah wawancara dia, Thomas, di Grand Hyatt Jakarta. Waktu itu dia disponsori oleh salah satu sepatu gitu. Saya dikirim untuk wawancara dan dia nggak nganggap saya seseorang gitu. Wah, dia ada temannya di sebelah. Saya nanya, dia ketawa-ketawa. Saya bilang saya tahu banget. Karena saya lama di Amerika, saya gebrak aja. Orang Amerika kalau digebrak meja gitu, hey, saya bilang, Shaquille, kamu kan belum punya ring sama sekali. You have to respect me. Gitu. Oh, dia agak kaget. Saya tahu lah kalau di Amerika tuh, apalagi kalau kita masuk toko gitu, dilayanin orangnya biasanya kan banyak somong-somong gitu, gebrak gitu. Apalagi kalau kita teriak I sue you, dia ketakutan gitu orang Amerika. Ya, kita kan badan kecil, tapi yang mesti galak duluan. Itu Shaquille gitu. Tom, jadi begitu. Saya pernah ketemu Shaquille, saya bikin personality-nya agak-agak tinggi gitu ya. Jadi beda banget gitu. Karena saya juga pernah ketemu Magic, he is so humble gitu. Saya pernah ketemu 3 kali wawancara Magic. Dia terakhir tuh peluk saya di Beverly gitu. Kita wawancara di Beverly Hilton. Saya agak kaget karena waktu itu dia baru confirm HIV ya. Kalau waktu itu kan kita belum punya knowledge yang bagus tentang HIV, AIDS gitu. Jadi dia HIV. Sekarang sembuh ya, Tom ya? Kayaknya sekarang dia under medication ya. Still look healthy. Look healthy ya. Healthy. Look healthy. Karena mungkin imunnya kuat banget ya. Imun kuat banget, terus mungkin medicationnya bagus ya. Sama spiritnya, fighting spiritnya ya. They always happy, always active. Always active. Ya, jadi bisnisnya bagus. Pernah ketemu Shaquille? Pernah. Kan saya sempat kerja di Atlanta, TNT. Di TNT? NBA on TNT sempat kerja. Di Atlanta? Selama 3 tahun. Di Atlanta. Kerja di sana bagian istilahnya creative service. Bagian creative director. Jadi Shaq di sana, Shaq, Chuck, Kenny, and EJ, Ernie Johnson. Ketemu mereka di NBA on TNT juga di NCAA Final Four begitu. Shaq memang orangnya lucu banget sih sebenarnya. Agak istilahnya, he's a big man. So. But I think he changed a lot, Mas Helmi. Sekarang lebih humble lah ya. Lebih jauh sekarang lebih humble. Retired, back in the days, he's a kid, so he's a big kid. So, saya waktu tahun 90-an ya, 90-an. Waktu itu dia memang belum dapat juara sama sekali, nggak ada juara sama sekali. Ya, dia masih main di Cleveland, is it? Magic, dia di Orlando Magic ya. Ya, dia di Alonzo Mourning. Magic, sebelum pindah ke Lakers. Ya, sebelum pindah ke Lakers. Dia ke Cleveland, ke Miami. Alonzo lebih inilah ya, lebih humble lah for me. Tapi lo tahu nggak? Yang bocor banget kalau ketemu sehari-hari, walaupun di lapangan ganas tuh justru Charles Barkley. Wah. Oh, really? Oh ya, dia outspoken banget. Jadi kalau kita nanya itu jawabnya panjang banget. Dan dia ketawa-ketawa. Dan statementnya itu... Nggak ngomong dia? Ya, statementnya itu kalau kita kutip itu keren-keren gitu ya. Dia pernah ngomong tuh, kalau saya nggak hitam, dia bilang saya ini mungkin presiden Amerika gitu. Itu sebelum Obama loh. sebelum Obama. Gitu. Thomas nonton Last Dance ya? Nonton Last Dance? Yes, man, that's a lot of memory. 90s NBA. 90s NBA. Ini Sherman ke Las Vegas, bener kan? Ya, ngilang dia. Seru banget ya. Saya berapa hari? Saya agak kaget ya dari Last Dance itu. Dulu saya pikir Michael Jordan itu sempurna gitu. Kecuali dia terakhir punya affair ya. Saya pikir dia sempurna gitu. Orang yang lovable gitu di lapangan. Bukan orang yang hard gitu ya. Ternyata ya di Last Dance itu dia confess gitu. Dia ngakuin bahwa dia bukan orang yang sempurna. Dia punya dendam yang tidak habis-habisnya. Dia dendam banget ternyata sama Isaiah Thomas gitu ya. Yang pokoknya gue nggak mau main kalau ada dia. Apa komen apa Thomas tentang Last Dance? Itu benar-benar istilahnya flashback banget ya. Kan zaman mereka eranya Michael Jordan itu kan barang-barang era kita gitu lah. Ya, betul. Zaman dulu kan. Persis. Benar-benar it's the same timing gitu. Jadi kalau ngeliat musiknya,
terus juga gaya mainnya bisa flashback lah istilahnya gitu kalau nggak salah. Orang-orangnya Terus ya. Dennis Rodman is one of my favorite. Dennis Rodman kan istilahnya rebound segala macam kan, terus rambutnya di color. Just the fact that all them legends ya, Tony Kukoc ya kan, legendary semua, Steve Kerr ya, shootingnya luar biasa. Dennis Jadi Scott, juga kan opponentsnya ya, tim-tim lainnya juga memang luar biasa kayak Gary Payton, Supersonic, Sean Kemp. Zaman dulu istilahnya ya nggak cuman glamour, zaman sekarang lebih glamour kan. Kalau zaman dulu istilahnya the seriousness, kalau Mas Helmi bilang lebih serius lah istilahnya NBA ya, lebih chippy, banyak hate-nya gitu. Kalau sekarang zaman sekarang mereka friend, temenan semua kan. After the game, after you, and then have dinner. Kalau zaman dulu kan enggak kan. Apalagi ini ya, rivalry mereka dengan Detroit Pistons itu to the bone. Oh iya. Sampai dia dengan Isaiah Thomas dia nggak mau lihat. Memang gila itu mainnya, gitu menggila ya. Apa Detroit Pistons, the Bad Boys, ada Dennis Rodman, ada siapa lagi tuh? Ada apa Joe Dumars, ya. Joe Dumars, great. Isaiah Thomas. Ya. Wow, menurut saya ada siapa? Bill Laimbeer ya, Bill Laimbeer yang wah itu. John Sally, ya. Wih, itu mah gila gitu itu semua ya. John Sally ya. John Sally ya, on his prime, ya. On his prime. On his prime kan udah gitu turun dikit. Tapi memang zaman dulu kalau istilahnya defense-nya beda ya. Zaman sekarang gara-gara wasit juga kan, kalau dipegang dikit fall. Kalau zaman dulu dibiarin terus kan. Apa istilah itu cek ya, nggak boleh cek sekarang ya. Sekarang nggak boleh cek. Ya. Imagine kalau Michael Jordan atau mereka main zaman sekarang, bisa 50 point per game ya, 40 point per game istilahnya. Dulu kan dicek di free throw semua ya. Nah, free throw semua. Unbelievable. Oke, saya akan ngebahas tentang apa. Saya taruh di Putih tuh, dan semua orang banyak yang cemburu juga. Thomas Teddy bekerja cukup lama dengan one of the best player ever, in basketball setelah Michael Jordan, yaitu Kobe Bryant. Ya, 8 tahun ya. Bagaimana ceritanya bisa bertemu Kobe sih?